Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan cara mudah memahami aljabar boolean pada mata kuliah matematika diskrit ya. Di dalam video pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean secara lengkap ya. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan notice bell-nya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik ya, pengantar ya tentang aljabar boolean ini ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Dalam buku The Law of Types, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika, unsur matematik yang disebut dengan aljabar boolean. Nah, ini ya sejarahnya. Saya lanjutkan ya. Nah, aljabar boolean ya, saya langsung saja bisa lebih paham ya untuk selanjutnya. Nah, misalkan terdapat dua operator biner ya, plus ya, tanda ini plus dan titik ini kali ya, dan sebuah operator uner yaitu tanda petik. Nah, B himpunan yang didefinisikan pada operator plus ya kali ya, berikutnya minus tanda titik kali ya, ini plus tambah, ini berikutnya kali titik dan tanda petik. Ini nanti tanda petik uner ini adalah negasi ya. Nah, 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, dari biner ya. Di sini ya, aljabar linear, aljabar boolean maksudnya ini, yaitu nanti pasti dia punya nilai 0 dan 1 ya. Maka di sini kita lihat ya, B ya, B mempunyai nilai 1 dan 0 ya, terus plus kali ya dan uner. Nah, kita anggap aja T sama dengan 1, F sama dengan 0. T adalah true-nya, false adalah sama dengan 0. Nah, diibaratkan di sini ya, untuk tanda petik tanda titik ya, maaf ya, tanda petik ini sama dengan konjungsi ya, atau istilahnya dalam hukum matematis itu dia ini ya dan atau konjungsi sama dengan ya tanda titik atau kali ya. Sedangkan tanda ini dinamakan disjungsi atau ya disjungsi sama bisa atau ya sama dengan ya plus atau tambah ya, paham ya sampai sini. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan A petik ini berarti uner ya, artinya dia itu sama dengan bukan A ya, sama dengan ya ini bukan A, ini garis ini atau yang ini dinamakan negasi, bukan A ya, gitu ya, paham ya sampai sini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya ya, kita bisa lihat lagi B ya, B biner ya, di dalamnya yaitu plus itu tadi adalah dia sebagai disjungsi ya, atau ya. Berikutnya adalah petik kali atau konjungsi ya, dan berikutnya uner ya atau negasi. Maka disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C anggota daripada B ya, berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Paham ya sampai sini ya. Baik ya, kita lanjutkan ke definisi aljabar boolean sendiri, yaitu postulat Huntington ya. Nah, di sini yang pertama adalah klausul ya. Klausul ini yang pertama A
A ditambah B anggota daripada B gitu ya. A dikali B anggota dari B. Nah, ini maksudnya ya. Jadi A ditambah B adalah anggota daripada B. Berikutnya A dikali B anggota daripada B. Berikutnya yang kedua adalah identitas ya. Nah, identitas ini adalah A ditambah 0 sama dengan A. Ya, artinya identitas ini A tambah 0 sama dengan A ya. A dikali 1 sama dengan A ya. Biar lebih paham, kalau misalnya A nya ini 5 ya, A nya 5, ini A 5 tambah 0 sama dengan 5, berarti antara nilai yang A tambah 0 sama dengan ini dia pasti sama. Berikutnya A nya 5 dikali 1 sama dengan A nya 5 ya kan. A dikali 1 sama dengan ya kan, A dikali 1 sama dengan A. Kalau ini kita masukin A nya 5 dikali 1 sama dengan A nya ini 5. Paham ya sampai sini? Nah, yang ketiga adalah komutatif ya. Komutatif ini ya, yang pertama yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi antara bagian sebelah kiri dengan kanan sama ya, sama, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A ya. Yang berikutnya A kali B sama dengan B kali A, ini jadi sama ya. Intinya komutatif ini adalah antara nilai bagian kiri dan kanan ini ya samanya sama ya. Berikutnya distributif ya. Nah, distributif ini misalnya ya, di sini adalah A kali ya, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, distributif ini maksudnya adalah bahwa nilai penjabaran daripada A kali B tambah C maka akan dihasilkan A kali B ya ditambah A kali C ya. Berikutnya A ditambah B dikali C maka hasilnya adalah A ditambah B ya dikali dengan A ditambah C. Paham ya sampai di sini untuk distributif? Yang berikutnya adalah komplement. Komplement ini A ya ditambah A petik atau istilahnya uner sama dengan 1. Nah, misalkan ya, kalau misal A nya 1 ya, A nya 1 ditambah 0 ya, ini kan 1 bukan A ya, misalnya ini A 0 uner berarti adalah sama dengan 1 gitu ya. Nah, gitu. Nah, berikutnya A dikali A komplement. Nah, misalnya A nya 1 bukan 1 kan berarti 0 ya, bukan 0 berarti A dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini ya hukum-hukum dalam aljabar boolean bisa dipahami ya sampai sini. Baik, berikutnya ya, definisi aljabar boolean ya. Elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Nah, untuk aljabar boolean orang harus memperlihatkan satu elemen-elemen himpunan B ya. Kaidah aturan operasinya untuk dua operator biner ya. Operator biner itu berarti tadi ya, dan ya, dan ada istilahnya kali, berikutnya tambah atau gitu ya. Atau tadi sudah saya jelaskan, saya ulang ya. Operatornya dan yaitu kali ya, berikutnya tambah ya, itu atau. Nah, dan operator unit bukan ya, bukan artinya unit kan bukan atau negasi gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi postulat Huntington. Saya lanjutkan di sini ya, biar lebih jelas. Nah, dalam aljabar boolean dua nilai ya, merupakan aljabar boolean yang paling populer ya, karena aplikasinya luas ya. Pada aljabar 2 ya, step nilai ini, dua nilai ini ya, B ya, boolean ini kan nilainya adalah 0 dan 1 ya. Boolean itu atau nilainya mempunyai nilai false dan true ya. False itu untuk 0, true untuk 1. Nah, operator binernya tadi saya sudah jelaskan adalah dan
ya, di sini atau plus atau sama dengan plus, dan kali ya, kali dan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, operator unary yaitu tanda petik ya. Paham ya, saya ulang ya, jangan sampai bingung ya, bahwa boolean itu mempunyai nilai 0 dan 1. 0 itu bernilai false, 1 true ya. Operator binarnya itu ya tambah dan kali ya. Kalau dan ini ya, kalau plus ini atau ya, atau, sedangkan kali itu dan. Ini jangan ini artinya ini plus dan kali. Nah, kalau untuk plusnya ya, saya ulang, untuk plusnya ini dia adalah atau disjungsi, sedangkan kali artinya dan atau konjungsi. Berikutnya ditambah operator unary atau negasi. Nah, kaidah untuk operator biner dan operator unary adalah sebagai berikut. Misalnya A-nya 0, B-nya 0. Kalau dia di sini A kali B, maka hasilnya adalah 0 ya. Dan ya, A kali B ini dan. Nah, berikutnya kalau A-nya 0, B-nya 1, A kali B hasilnya 0 ya. Kalau berikutnya A-nya 1, B-nya 0 juga hasilnya 0 ya. Kalau dia 1 ya, maka hasilnya 1. Nah, saya sudah ingatkan ya, di proses hukum matematik itu kan, kalau dan itu kalau misalnya kita mengkondikan sebuah if ya, jika kondisinya A ya sama dengan 5 dan B sama dengan 5 gitu, maka dan tindakannya, maka itu kondisinya semuanya harus benar. Kalau dan ya, kondisinya harus benar. Paham sampai sini ya? Nah, yang berikutnya adalah kalau kita operator berikutnya adalah untuk plus. Plus ini artinya tambah atau sama dengan atau, kondisi atau salah satu ya. Kalau salah satunya benar maka hasilnya benar. Kalau dan, kalau kondisinya duanya benar pasti hasilnya benar tuh. Tapi kalau salah satu bernilai benar, yang satu nol ya salah, maka hasilnya salah atau nol. Nah, kita bisa lihat untuk yang operator plus ya, tambah. Nah, 0 ya, dan 0 A ditambah B, maka hasilnya adalah 0 ya. Berikutnya 0 ya ditambah 1, maka hasilnya 1 ya. 1 ditambah 0, 1. Nah, berikutnya 1 tambah 1 ya, 1 plus operator B ya, A tambah B, maka hasilnya 1. Ini bukan berarti 2 ya. Ya bukan. Ini kondisinya plus ini ya. Jangan ini ya. Jadi di sini adalah A plus 1, A kondisinya dengan operatornya plus B ya. Ini kan atau, apabila dua kondisinya true maka hasilnya true. Loh, kalau di sini gimana? Ini kan kita lihat kalau dia kondisinya dua-duanya benar ya, A kali B, bukan 1 kali 1 gitu ya. Berarti A dengan operatornya dia ini adalah kali ya atau dan, kedua kondisinya benar hasilnya true. Kalau salah satu ya, kondisi 1 terus yang berikutnya false, maka hasilnya false. Ini juga sama, ini false. Kalau di sini ini salah satu bernilai true, maka hasilnya true. Di sini dua-duanya bernilai true, hasilnya true. Paham ya sampai sini? Ya, jangan terkocok, bukannya 1 tambah 1 2 ya, tapi ya A tambah B artinya true, dengan kondisi tambah true juga hasilnya adalah true. Nah, berikutnya kita lihat di sini yang unary ya, A sama dengan 0 ya, A 0 maka bukan A, berarti 1 ya kan. Kalau A 1 maka bukan A, berarti 0, atau unary atau negasi. Nah, buktikan postulat Huntington terpenuhi sebagai alat yang pertama menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita coba di sini bisa lihat ya. Itu yang tadi ya. Yang berikutnya kita masuk ke ekspresi boolean ya. Nah, ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B ya, dan atau peubah yang dapat
kasihkan satu sama lain dengan operator plus kali dan ini udah tadi. Contoh A tambah B ya, A kali B, A uner kali B tambah C. Yang berikutnya A kali B ya, A kali B uner ditambah A ya dikali B dikali C uner ditambah B uner dan sebagainya. Ini ekspresinya. Ya sampai di sini paham ya tentang ya ini ya aljabar boolean dua nilai. Oke, saya lanjutkan. Nah, prinsip dualitas ya, misalkan S adalah kesamaan identi di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator kali dan komplement ya. Maka jika persyaratan S kali disebut dual dari S diperoleh dengan cara mengganti ya. Kalau di sini kali diganti dengan plus, kalau plus diganti dengan kali, 0 diganti dengan 1, 1 dengan 0. Dan membiarkan operator komplement ya, komplement itu yang ada tanda petiknya tetap apa adanya ya, maka kesamaan S ya dual ya atau S ya, K bintang ini adalah juga benar. Nah contoh ya, kali 1 ya dalam kurung ya, kurung buka A kali 1 kurung tutup. Nah ini di sini kali ya, ini dikali 0 ditambah A komplement ya atau A negasi sama dengan 0, maka berubah ke dalam bentuk duanya yaitu A ya, A ditambah ya, berikutnya kita lihat ya 1 dia berubah menjadi 0 ya. Di sini tanda kali diganti dengan plus, pahamnya sampai sini saya ulang, A nya tetap ya, berikutnya ditambah, berikutnya 0 ya. Ini kali diganti plus, sedangkan 1 diganti 0. Berikutnya ini kan di sini yang tidak ada terus, tapi ini artinya kali ya. Artinya A dikali 1 dikali 0 tambah A komplement atau negasi. Nah, berarti ini saya ulang, A tetap ya, tanda kali diganti plus, 1 diganti 0 ya, berikutnya ini kali diganti plus ya, kurung buka lagi ya, 0 diganti 1 ya, plus diganti kali ya, berikutnya A komplement ini tetap. Nah di sini ya, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, berarti ini A komplementnya ya tetap sama dengan di sini 0 jadi 1. Paham ya tentang prinsip dualitas? Baik ya, contoh berikutnya ya, buktikan. Yang pertama ini A ditambah A komplement atau negasi kali B sama dengan A ditambah B. Untuk soal yang kedua ini adalah A ya kali ya, A kali ini ya, A komplement ditambah B sama dengan AB. Nah kita selesaikan yang soal pertama ya. A ditambah A komplement B maka sama dengan, nah kita berlakukan dia ini hukum distributif yang tadi sudah saya jelaskan ya dia sebelumnya. Maka dengan hukum distributif ini yaitu A ya, di sini A ditambah A komplement apa adanya ya, ini dikali ya, dikali dia belum dua ya, dikali, berikutnya A ya, berikutnya A ditambah ya, A ditambah dengan B ya, sama dengan, maka kita lakukan dengan hukum komplement, dimana ya A ditambah ini bukan A berarti kosong ya, sama dengan ini 1 berarti 1 ya, 1 kali A ditambah dengan B. Nah ini komplement, maka untuk berlaku hukum identitas maka sama dengan A ditambah B, berarti hasilnya benar ya. Paham ya sampai sini? Nah saya ulang ya. Nah contoh buktikan prinsipnya yaitu ini saya ulang, A ditambah A komplement B sama dengan A ya ditambah dengan A komplement ya, dikali ya, dikali dengan A ditambah dengan B. Ini hukum distributif nih ya. Berikutnya dari distributif kita rubah ke dalam bentuk komplement ya, hukum komplement di mana A ditambah A komplement ini bukan A, berarti ini kan 0. Kalau di sini ibaratnya 1 berarti dia 0 ya, 1 misalnya A nya 1 ya, berarti 1 ini bukan A berarti 0, A ditambah 1 tambah 0 berarti 1 ya, dikali dengan A tambah B ya.
Berarti kalau misal 1 ke A berarti A 1 kali, B berarti B dengan patternnya plus. Oke, ya hasilnya adalah bahwa pembuktiannya bahwa ini hasilnya benar, A ditambah dengan B. Nah, yang kedua dengan dual ya, dual dari I. Ya, kita bisa lihat nilainya nanti di sini adalah AB. Kita bisa lihat di sini A. Ya, A adalah A dikali A komplement ditambah B sama dengan. Maka kita melakukan prinsip distributif di sini adalah A ya yaitu A dikali A komplement apa adanya. Nah, kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat plus ya. Plus. Nah, berikutnya A. Ya, berikutnya A dikali dengan B ya. Dengan dual. Di sini kita bisa lihat distributif. Paham sampai sini ya? Saya ulangnya, A dikali A ya, berikutnya plus ya, berikutnya A dikali dengan B ya. Berikutnya sama dengan ya, kalau di sini A kali A 0, prinsipnya berarti kalau dia ini 1 ya, bukan A 1 kali 0 berarti 0 ya. Berikutnya ditambah ya, di sini A dikali B ya, berarti ya, berarti ini adalah A B ya, berarti ya 0 ini kan 0 ditambah dengan A kali B ya, berarti AB. Maka prinsipnya dia adalah identitas. Nah, saya rasa itu ya untuk pembahasan kita mengenai aljabar boolean. Saya rasa cukup dan Anda bisa memahami ya materi ini dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, subscribe, like, dan notice bellnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.